Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pawarta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Untuk memulai materi pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, Indonesia adalah negara yang benar-benar kaya. Kekayaan itu harus bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa. Caranya dengan mengembangkan sikap dan perilaku yang selaras dengan lingkungan. Salah satu sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi yang banyak tersedia di sekitar kita adalah air. Air menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak pintar, tahukah kalian kapan Hari Air Sedunia itu diperingati? Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya Hari Air Sedunia ini, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Kebutuhan air per hari per orang dapat digambarkan dalam piramida hierarki kebutuhan air sebagai berikut ini. Kebutuhan air terbanyak manusia adalah untuk sanitasi, yaitu sebanyak 70 liter air per hari. Lalu untuk menumbuhkan bahan makanan atau untuk rumah tangga, yaitu 60 liter. Kemudian 50 liter untuk membersihkan rumah, 40 liter untuk mencuci pakaian, 30 liter untuk kebersihan diri, 20 liter untuk memasak, dan 10 liter untuk minum. Jika kita totalkan, kebutuhan air setiap orang perharinya sekitar 280 liter. Sayangnya, persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering di musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan dan tidak bisa panen. Berikut ini beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Memanfaatkan air merupakan hak setiap warga masyarakat. Namun, melestarikan ketersediaan air bersih juga menjadi kewajiban setiap warga masyarakat. Kewajiban masyarakat terhadap ketersediaan air antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
mematikan keran air ketika sudah tidak dipakai. Yang kedua, tidak mencemari air dengan sampah dan bahan berbahaya. Ketiga, menggunakan air secukupnya. Keempat, menjaga air tetap bersih. Kelima, tidak menyia-nyiakan sumber air. Dan yang keenam, menggunakan air dengan bijak. Ketujuh, teliti dalam menggunakan air sebagai kebutuhan. Di samping kewajiban, kita juga tentunya memiliki hak terhadap ketersediaan air. Berikut ini beberapa hak kita terhadap ketersediaan air tersebut. Yang pertama, menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, mendapatkan air yang tidak tercemar. Dan yang ketiga, memanfaatkan air untuk berbagai keperluan. Anak-anak pintar, sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini. Tuliskan hak dan kewajiban kita terhadap ketersediaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, menghemat penggunaan air bersih merupakan contoh perilaku yang menunjukkan rasa cinta terhadap lingkungan. Perwujudan rasa cinta lingkungan dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti pada lagu Aku Cinta Lingkunganku ciptaan Uli Sigar Rusadi. Nah, anak-anak pintar, apakah kalian tahu lagu tersebut? Oke, mari kita nyanyikan secara bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Nah, anak-anak pintar, sebagai evaluasi terhadap kegiatan kita hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini. Nyanyikanlah lagu Aku Cinta Lingkunganku dengan notasi dan tempo yang tepat. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pak Warta sampaikan pada hari ini. Pesan Pak Warta untuk kalian, gunakanlah air dengan bijak agar ketersediaannya di alam tetap terjaga. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.